Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Sekolah Tinggi Teknologi Garut, jurusan Informatika dari Informatika C 2019, yang dimana kita di sini akan membahas yang namanya jaringan komputer berbasis wireless. Pertama-tama kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Cahyadi Putra dengan NPM 1906102. Perkenalkan, nama saya Teddy Hidayat, NPM 1906118. Perkenalkan, nama saya Ripan Refliana Rohman, NPM 1906115. Kemudian ada teman saya di sini yang bernama Elvania Dianti dengan NPM 1906114. Nah, sekarang apa yang akan kita bahas di dalam materi kali ini? Nah, yang pertama itu ada pengertian jaringan wireless gitu ya, dimana ketika kita ingin membuat sebuah teknologi wireless, pastikan kita itu harus tahu dulu yang namanya apa itu wireless dan masih banyak yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua itu kita akan belajar yang namanya perangkat jaringan wireless, kemudian desain mode akses jaringan wireless dan keamanan jaringan wireless untuk pencegahan yang namanya pencurian data bandwidth contohnya. Oke, di sini ada yang namanya pengertian jaringan wireless gitu ya. Nah, jadi apa itu jaringan wireless? Nah, jaringan wireless di sini adalah jaringan komputer dengan media gelombang sebagai pengganti kabel yang akan mengirimkan sinyal antara dua komputer atau lebih untuk bisa saling berkomunikasi. Nah, maksudnya di sini berarti si wireless ini tidak membutuhkan yang namanya kabel. Beda lagi ketika adanya teknologi kabel. Jadi bedanya itu ketika kita yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lain, maka dibutuhkan yang namanya kabel. Berbeda dengan wireless ini yang dimana dia itu tidak membutuhkan kabel. Jadi dia memanfaatkan gelombang sinyal untuk menghubungkan dua komputer untuk saling berkomunikasi ataupun bertukar data. Nah, kemudian di sini ada jangkauan nih teknologi wireless ini ada 4. Ada yang namanya PAN atau Personal Area Network, kemudian WLAN, Wireless Local Area Network, kemudian MAN, Metropolitan Area Network, dan kemudian WAN, Wide Area Network. Oke, sekarang kita akan membahas yang pertama. Apa itu PAN? PAN itu kan Personal Area Network. Nah, jadi PAN ini adalah jaringan komputer yang digunakan untuk berkomunikasi antar komputer dengan perangkat-perangkat lain seperti handphone, speaker, komputer, dan perangkat lain. Contohnya untuk implementasi dari Personal Area Network itu bisa kita lihat ShareIt. Aplikasi ShareIt ini memanfaatkan yang namanya wireless untuk saling bertukar data gitu ya antara handphone satu dan handphone yang kedua. Nah, kemudian di sini ada WLAN. Apa itu WLAN? WLAN adalah sebuah jenis jaringan nirkabel jarak pendek yang menggunakan sinyal radio pada pemasangan jaringan tradisional. Dibangun dari beberapa jaringan nirkabel, contohnya WiFi atau Bluetooth. Nah, biasanya pemanfaatan dari WLAN ini bisa kita lihat contohnya sekolah, kampus, atau perkantoran yang dimana setiap ruangan itu bisa kita lihat ada WiFi ya yang bisa saling terhubung untuk menghubungkan ruangan ini contohnya dan ruangan itu. Nah, kemudian ada di sini yang namanya MAN atau Metropolitan Area Network. Nah, jadi MAN adalah sebuah jenis jaringan yang lebih besar daripada LAN, yang dimana menghubungkan dua lebih komputer dengan terpisah, tetapi berada dalam satu kota yang sama ataupun berbeda. Biasanya sebagai letak dari ISP. ISP di sini adalah penyedia layanan. Bisa kita lihat gambar di samping bahwasanya untuk membentuk sebuah jaringan MAN ini ada banyak sekali beberapa LAN yang saling terhubung sehingga dia itu membentuk yang namanya MAN atau Metropolitan Area Network gitu ya. Yang dimana si MAN ini dimanfaatkan juga oleh si ISP. ISP di sini apa contohnya? Contohnya itu adalah Telkomsel, XL3 maupun Indosat contohnya, dan masih banyak lainnya provider untuk penyedia layanan internet gitu ya. Nah, kemudian WAN, Wide Area Network. Nah, jadi si WAN ini skalanya itu lebih besar daripada MAN, LAN, dan PAN gitu ya. Nah, jadi WAN ini adalah jenis jaringan yang membentang wilayah geografis yang luas. WAN ini berupa koneksi LAN yang menghubungkan ke LAN lain melalui saluran telepon dan gelombang radio. Nah, jadi LAN ini bisa kita lihat bahwasanya jangkauannya itu bisa antar benua maupun antar negara yang bisa memanfaatkan saluran telepon ataupun gelombang radio gitu ya. Kemudian di sini ada yang namanya teknologi wireless atau WiFi gitu ya, yang mana si WiFi ini adalah singkatan dari Wireless Fidelity gitu ya, yang didasar. Jadi dia itu sudah distandarisasi oleh IEEE 802.11. Jadi si standar ini ada 4 variasinya nih. Yang pertama itu ada 802.11a.
yang dimana dia itu berjalan pada frekuensi 5 GHz dengan kecepatan 54 Mbps. Kemudian 802.11b berjalan pada frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan 11 Mbps. Kemudian ada yang ketiga 802.11g yang berjalan pada frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan 54 Mbps. Kemudian yang keempat 802.11n berjalan pada frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan 100 Mbps sampai 300 Mbps. Nah, kemudian di sini ada banyak sekali, jadi si WiFi ini mempunyai channel yang dimana setiap channel itu mempunyai 5 atau penambahan dari 5 MHz. Di sini ada terdapat 11 channel WiFi gitu ya. Yang pertama, channel 1 itu mempunyai frekuensi 2412, kemudian channel kedua itu mempunyai frekuensi 2417, kemudian channel ketiga itu mempunyai frekuensi 2422, kemudian channel keempat mempunyai frekuensi 2427, channel 5 itu mempunyai frekuensi 2432, kemudian channel 6 mempunyai frekuensi 2437, kemudian channel 7 mempunyai frekuensi 2442, kemudian channel 8 mempunyai frekuensi 2447, channel ke-9 mempunyai frekuensi 2452, channel ke-10 pada frekuensi 2457, kemudian channel ke-11 mempunyai frekuensi 2462, yang dimana setiap masing-masing bisa kita lihat bahwasanya setiap channel ini menambahkan yang namanya 5 MHz gitu. Oke, sekarang perangkat jaringan wireless akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat jaringan wireless. Perangkat jaringan wireless dari sisi penggunanya dibagi menjadi dua, yaitu perangkat jaringan wireless di sisi penyedia layanan dan perangkat jaringan wireless di sisi pelanggannya. Di sisi penyedia layanannya yaitu ada access point. Access point yang dimana memiliki cara kerja yang sama dengan switch atau hub atau perangkat penghubung lainnya, yaitu penghubung node atau yang ada dengan yang lainnya. Penyedia layanan internet biasanya membutuhkan sebuah access point untuk memberikan layanan internet ke penggunanya, ke pelanggannya. Pada prinsipnya, access point memiliki cara kerja yang sama dengan switch atau hub. Perangkat penghubung lainnya yaitu menghubungkan node yang sama dengan yang lainnya. Perbedaannya hanya ada pada media komunikasi atau koneksinya, di mana switch menggunakan kabel sebagai media koneksi, sedangkan access point menggunakan gelombang radio sebagai media koneksinya. Prinsip kerja. Berdasarkan prinsip kerjanya, access point dibagi menjadi 3, yaitu access point bridge, wireless bridge, access point router, wireless router, access point repeater, wireless repeater. Access point bridge, wireless bridge merupakan prinsip kerja dari access point jenis ini. Prinsipnya sama dengan switch atau menghubungkan klien ke jaringan. Access point router, wireless router. Pada jenis ini, access point router akan memiliki fungsi sama dengan router pada umumnya. Access point repeater, wireless repeater. Access point repeater akan memperkuat sinyal, pada prinsip kerjanya sama dengan perangkat repeater lainnya. Berdasarkan letaknya access point dibagi menjadi 2, yaitu access point indoor dan access point outdoor. Access point indoor yaitu access point yang dipasang di luar ruangan, biasanya diletakkan di atas tower atau untuk memancarkan sinyal yang lebih jauh. Access point outdoor yaitu access point yang dipasangkan ke dalam ruangan, dirancang hanya untuk akses di dalam ruangan saja. Dari sisi pelanggannya, biasanya sudah ada pada laptop atau notebook kecuali desktop, yang dimana harus membutuhkan perangkat penerimanya. Yang pertama USB wireless, yang kedua PCI wireless, ketiga Wi-Fi PCMCIA, yang keempat Wi-Fi compact disc. Yang ketiga ada desain atau mode akses jaringan wireless. Pada topologi jaringan wireless dibagi menjadi 2, yaitu ada ad hoc dan ada infrastruktur. Pada bagian ad hoc,
topologi ini memungkinkan beberapa komputer bisa saling terhubung tanpa ada perangkat wireless seperti access point sebagai penghubung. Dengan mengandalkan perangkat wireless, klien di masing-masing komputer, jaringan ad hoc bisa dibentuk. Topologi ini sering disebut sebagai peer-to-peer. Pada gambar di samping terlihat bahwa topologi ad hoc adalah topologi yang digunakan untuk skala kecil. Dan yang kedua ada infrastruktur. Topologi ini menggunakan access point yang berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data sehingga memungkinkan banyak klien saling terhubung melalui jaringan atau network. Nah, di sini terlihat pada gambar di samping gambar infrastruktur, yaitu dari menara atau pemancar ke pemancar sehingga menghasilkan gelombang sinyal yang cukup jauh, tidak seperti ad hoc yang saling berdekatan. Yang terakhir ada keamanan jaringan komputer. Sistem pengamanan pada jaringan wireless sangat diperlukan untuk mengamankan lalu lintas di jaringan manapun. Keamanan pada masing-masing komputer atau device yang terkoneksi ke jaringan wireless. Nah, mengamankan jaringan wireless sangatlah penting untuk mencegah yang namanya pencurian bandwidth internet, tindakan sniffing, dan lain-lain. Pada di sini saya akan menjelaskan beberapa pengamanan pada jaringan wireless. Antara lain, di sini ada WEP, WPA atau WPA2, MAC filtering, dan radius. WEP atau Wide Equipment Privacy. WEP salah satu standar keamanan jaringan yang berbasis wireless. Dia adalah standar keamanan dan enkripsi pertama yang digunakan pada jaringan wireless. Standar ini memiliki banyak kelemahan dan kemudian diganti oleh Wireless Protect Access atau WPA. Kelemahan-kelemahannya adalah menggunakan kunci statis, kunci yang lemah, masalah inisialisasi vektor, masalah integritas pesan cycle reducing check atau CRC32. WPA terdiri dari dua tingkatan, yaitu kunci 64 bit dan 128 bit. Yang kedua ada WPA atau WPA2. WPA merupakan teknologi keamanan sementara yang diciptakan untuk menggantikan kunci WEP. Ada dua jenis WPA, yakni WPA personal atau WPA PSK dan WPA radius. Saat ini WPA PSK sudah dapat di-crack dengan menggunakan metode brute force attack secara offline, yaitu dengan mencoba banyak kata dari suatu kamus. Serangan ini akan berhasil jika parse yang akan digunakan wireless tersebut memang terdapat pada kamus kata yang digunakan si hacker. Untuk mencegah adanya serangan terhadap keamanan wireless, menggunakan WPA PSK digunakan parse yang cukup panjang, misalkan satu kalimat. Yang ketiga ada MAC filtering. Hampir setiap wireless access point maupun router difasilitasi dengan keamanan MAC filtering supaya tidak terjadi yang namanya spoofing atau bahkan diubah. Maka dari itu penting untuk penerapan MAC filtering. Hal ini sebenarnya tidak banyak membantu dalam mengamankan komunikasi wireless karena MAC address sangatlah mudah di-spoofy atau bahkan diubah. Tools ipconfig pada OS Linux atau Unix atau beragam tools seperti Network Utilities, Regedit, SMAC, dan pada OS Windows dengan mudah digunakan untuk spoofing atau mengganti MAC address. Penulisan masih sering menemukan Wi-Fi di perkantoran dan bahkan ISP yang biasanya digunakan oleh warnet yang hanya menggunakan proteksi MAC filtering. Dan yang terakhir ada captive portal. Infrastruktur ini didesain untuk keperluan memungkinkan semua orang dapat terhubung atau open network. Untuk tidak mengizinkan adanya traffic hingga user melakukan registrasi atau autentikasi. Cara kerja pada captive portal adalah user dengan wireless client diizinkan untuk terhubung wireless untuk mendapatkan IP DHCP. Blok semua traffic kecuali yang menuju ke captive portal.
redirect atau blokkan semua traffic web ke captive portal. Setelah user melakukan registrasi atau login, izinkan atau buka akses ke jaringan internet. Beberapa hal ini diperhatikan bahwa captive portal hanya melakukan tracking koneksi klien berdasarkan IP atau MAC address. Kesimpulannya adalah ketika kita ingin membuat sebuah teknologi wireless, kita yang pertama itu adalah bahwasanya untuk memasang teknologi wireless sangat murah dibanding menggunakan yang namanya kabel. Kelebihan wireless sangat banyak, diantaranya untuk kebutuhan contohnya pemasangan wifi di kampus, sekolah, kafe, dan dimanapun. Namun di sini kita sering melupakan bahwa jaringan wireless sangatlah rentan terhadap keamanannya. Maka di sisi lain, untuk keamanan wireless harus sangat diperhatikan agar tidak adanya pencurian data. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.